dengan jurusan kedokteran terketat di SNMPTN 2021. Kira-kira ada PTN yang mau kamu ambil nggak ya? Yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Channel. Siapa nih yang mau kuliah di jurusan kedokteran, yang punya cita-cita pengen bekerja di bidang kesehatan? Teman-teman harus tonton banget sih video kali ini, karena kadang kita tuh suka lupa kalau jurusan ini tuh sangat-sangat ketat gitu ya. Peminatnya banyak banget, sedangkan daya tampungnya itu lumayan sedikit. Tapi nggak perlu kecewa ya teman-teman ya, kalau memang teman-teman punya tekad. Dan kalau jalur SNMPTN kan biasanya dilihat dari rapor, terus prestasi akademiknya. Kalau dari segi itu teman-teman udah bagus, ya boleh dicoba gitu ya. Atau teman-teman yang nanti berjuang di SBMPTN, kalau misalkan percaya dengan kemampuannya sendiri, terus udah sering latihan, udah sering belajar, dan kira-kira ya skornya bisa nyampe lah ya di 800, 700 sampai 800 tuh ya, itu bisa banget untuk masuk ke jurusan kedokteran. Nah, berhubungan dengan itu, kali ini aku mau menginformasikan buat teman-teman jurusan kedokteran mana sih yang paling ketat di SNMPTN tahun 2021. Informasi ini bisa jadi sangat penting gitu ya, kalau teman-teman yang pengen ambil PTN-nya ini kan jadi bisa lebih tahu, oh ternyata ini ketat banget loh, kira-kira ada alternatif lain gak sih yang lebih longgar mungkin ya dari jurusan yang terketat ini. Nah, kira-kira mana aja yang termasuk jurusan kedokteran terketat? Oke, langsung aja kita mulai dari urutan keempat. Ini ada jurusan kedokteran dari Universitas Diponegoro atau Undip. Daya tampungnya ini sebanyak 52 kursi aja teman-teman, tapi peminatnya itu mencapai 1676. Kalau kita hitung keketatannya itu bisa mencapai 3,1%. Artinya dari 100 yang daftar, yang diterima itu ya cuma 3 orang atau mungkin bisa 4 orang lah ya. Wah, ini kalau misalkan kita lihat perbandingannya 3:100. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke jurusan ini, ya harus mengalahkan sekitar 30 orang lainnya ya. Next, kita masuk ke urutan ketiga. Ini ada jurusan kedokteran dari Universitas Indonesia dengan daya tampungnya cuma 36 kursi. Peminatnya mencapai 1253. Jadi kalau kita hitung keketatannya itu sekitar 2,9% lah ya. Nah, kalau 2,9% artinya dari 100 yang daftar yang keterima cuma 2-3 orang aja teman-teman. Next, di urutan kedua ada jurusan kedokteran dari UGM atau Universitas Gadjah Mada dengan daya tampungnya itu cuma 44 kursi dan peminatnya, pendaftarnya itu sebanyak 1585. Kalau dihitung keketatannya mencapai 2,8%. Ya, ini lebih ketat lagi dari yang UI tadi ya sedikit. Artinya dari 100 orang yang daftar yang keterima ya sama 2-3 orang juga. Oke, nah yang pertama teman-teman jurusan kedokteran terketat ya, ini ada dari UNS atau Universitas 11 Maret dengan daya tampungnya 42 kursi dan peminatnya itu mencapai 1695. Keketatannya kalau dihitung-hitung itu bisa mencapai 2,5%. Semakin tinggi angka persentasenya berarti peluang kalian untuk lolos juga semakin susah ya, karena dia semakin ketat jurusannya. Oke teman-teman, jadi itu dia 4 jurusan kedokteran di PTN yang paling ketat ya di SNMPTN 2021. Kalau teman-teman mau ambil tadi tuh kedokteran dari UNS, terus UGM, UI, sama Undip, itu benar-benar harus punya strategi yang matang karena saingannya juga nggak sedikit ya. Biasanya teman-teman aku mau kasih tips juga nih buat teman-teman yang mau masuk kedokteran, apalagi lewat jalur SNMPTN. Ini kan dilihat dari nilai raport ya, terus juga alumni, itu yang paling penting. Nah, kalau teman-teman yang mau ambil jurusan kedokteran, dari segi nilai itu harus paling bagus di nilai biologi ya. Jadi nilai biologinya harus punya rata-rata paling tinggi di raport, harus yang paling stabil nilainya. Terus selain nilai tadi, teman-teman juga bisa lihat alumninya itu banyaknya di PTN apa sih. Kalau teman-teman mau ambil kedokteran tapi PTN ini belum ada alumni, itu lumayan susah ya, susah banget lah ya bisa dibilang. Tapi kalau teman-teman ambil kedokteran di univ yang alumninya sudah sangat banyak, kalau bisa sih ya lebih dari 5 atau lebih 10 gitu mungkin ya, itu bisa banget untuk teman-teman coba ambil ya. Nah, selain itu juga bisa untuk menambah peluang, teman-teman pakai sertifikat.
sertifikatnya sebagus mungkin, sekredibel mungkin ya. Ada kita pernah bahas tentang jenis-jenis sertifikat yang bisa dimasukin di SNMPTN. Terus juga semakin bagus kalau sertifikatnya relevan dengan jurusan kedokteran tadi atau ya seputar dengan kesehatan lah ya. Kalau teman-teman punya misalkan OSN atau pernah ikut debat tentang ini atau esai tentang kesehatan, itu bisa banget dilampirkan kalau emang mau ambil jurusan kedokteran. Buat teman-teman yang mau masuk kedokteran juga ini perlu diperhatikan, biasanya nilai rata-rata pendaftar nih ya ini lumayan tinggi teman-teman ya. NRM-nya aja, nilai rataan minimumnya aja dari jurusan-jurusan kedokteran di univ-univ tadi itu berkisar dari 88 ya, itu yang paling kecil sih ya. Terus ya rata-rata di angka 90 atau 91 gitu ya. Jadi dari KKM-nya aja udah bener-bener tinggi, makanya nilai rataan teman-teman tuh harus bener-bener stabil, harus tinggi. Kalau ada alumni sebelumnya misalkan yang keterima FK dengan nilainya 90, berarti nilai kalian tuh harus 91, 92 gitu ya. Lebih tinggi lagi supaya kelolosannya juga makin besar. Terus nih teman-teman, aku juga pengen bagiin cerita dari orang-orang di sekitar aku, dari alumni siswa di sini juga gitu ya, di Bimbel Alumni Tutorial. Ada beberapa anak yang nilainya tuh udah bagus banget, udah tinggi banget, udah nyampe kepalanya 9 mungkin ya gitu ya rata-ratanya. Tapi dia masih belum juga lolos di SNMPTN kedokteran. Kenapa? Karena kalau kita lihat lagi track recordnya gitu ya, biasanya dia milihnya yang belum ada alumni. Terus yang kedua, nilai paling tingginya itu bukan biologi di rapot, padahal nilainya udah 91, 92 mungkin gitu ya. Tapi yang nggak bisa lolos juga karena biologinya itu kecil rata-ratanya dibandingkan mapel yang lain. Akhirnya PTN-nya juga mungkin mempertimbangkan, oh kayaknya dia nih biologinya emang agak sedikit kurang gitu, jadinya dia nggak lolos. Makanya teman-teman, bukan hanya rata-rata total yang dilihat, tapi juga rata-rata mapel biologinya tadi kalau emang mau masuk kedokteran. Oke? Nah itu aja teman-teman informasi untuk kali ini, semoga bermanfaat buat kalian bisa memilih jurusan kedokteran di SNMPTN 2022. See you in the next video, dah!